sinyalemen positif ketika saya membuat proposal motivasi lalu menangkapnya dengan cepat. Nah, orang-orang seperti inilah yang berhak untuk maju dalam kehidupannya. Ingat Pak Duryo, ketika sebuah karya diiringi dengan niat yang tulus, maka hasil akhir akan mengikutinya. Paham Pak? Enggak. Apa? Ada apa Uti? Uti mau bicara apa? Opi. Aneh cari-cari malah ngendon di mari. Ada yang beli kaos tuh. Iya Pak Haji, ntar dulu anak sana. Pak Haji nih. Lagi pipis di luar. Ketangkap basah antum ya. Antum parah ya. Lagi sibuk-sibuk jualan kaos, masih bisa melakukan hal-hal yang penuh dengan mudarat. Idih. Apa satu-satu udah ketangkap basah mata-matain anak suruh diam lagi. Yuk Pak Haji. Beli babah, ngoceh mulu. Udah ketahuan. Anda tahu tuh pasti panik tadi tuh. Ukti mau bicara apa? Waktu kita semakin sedikit. Itu Wan, saya mau tanya soal kiosnya Pak Yusuf. Iya. Yang nutup Wan Faruk bukan? Uti. Kenapa Uti sekarang jadi ikut-ikutan menuduh anak? Kok jadi suzon ke anak? Uti ingat, kita kan sudah sepakat bahwa ini adalah jawaban dari doa-doa Uti. Iya Wan, itu Bang Apel lagi nyari tuh pelakunya siapa. Semakin cepat pelakunya tertangkap, semakin baik. Tapi ntar jangan bawa saya ya. Maksud Uti? Ya jangan sebut-sebut nama saya Wan. Jadi loh. Ngapain sih? Tua-tua kelayapan mulu. Enak cari ente. Kalau pelanggan mah biasa aja. Ntar juga nunggu. Mak. Ketemu Ang. Dikit lagi gue mau capture tuh omongannya si Faruk. Dolar hijau datang. Gagal lah tuh ya. Nggak usah ngeluh Mas Ang. Yang namanya kebatilan itu kagak akan pernah menang lawan kebaikan. Kuncinya cuma satu. Sabar. Sabar kan? Ditunggu sama orang beli kaos tuh. Ayo. Sambil Ang ya. Ayo. Yang mana? Terus Tuh. yang kemarin beli saya tulusin. Yuk, kerap amat ya. Aduh Bu, kios kita bentar lagi tutup. Mau zuhur bentar. Nunggu lama dong Pak. Nggak lama. Kalau ibu keburu-buru, nah di depan aja Bu. Barangnya insya Allah sama kok. Bah, beres-beres yuk. Ya. Kita zuhur. Mau berapa banyak Bu? Coba-coba kakak, silakan kakak. Oh iya Punya boleh. wangi. Gulanya mau berapa kilo? Ya, tolong Mbak. Gula. Iya. Coba dulu kakak. Dicium baru nanti dibeli. Yuan, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Avoy sudah mulai menggerakkan anak-anak buahnya untuk mengacaukan rencana yang anak buat. Terus, bah kita Wan. Tenang saja, jangan panik. Tetap bersikap seperti biasa. Bukan capek Wan, dikejar-kejar terus. Karena itu kita harus memutarbalikkan keadaan. Kita yang harus berbalik mengejar mereka. Vevet, dekati, dan ikuti. Tapi Wan, kita kan cuma berdua, mereka banyak. Iya Wan. Itu soal mudah. Ambil simpul utama. Ovi dan Faang sibuk berdagang. Nah, kita kunci ruang gerak Katro dan Kampleng. Kita persempit ruang geraknya. Siap Wan. Antum suaranya bisa ditivisin sedikit. Ketahuan dong rencana anak. Siap Wan.
Mari kakak, silakan kakak, dicoba kakak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bajunya menor banget. Bapak nanti jalan lurus aja dulu Pak. Ya, kalau Bapak nanti udah ketemu tangga, Bapak tinggal turun aja. Iya, tangganya yang turun Pak, bukan naik. Betul Pak, itu nomor rumah saya 146. Betul Pak, baik Pak, saya tunggu Pak Agus ya. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak Duryo Matona. Ya, seperti inilah kehidupan. Terkadang penuh dengan keajaiban. Tapi pada sejatinya, keajaiban itu adalah kita sendiri yang menciptakan, bukan orang lain. Percayalah. Ya kalau sampean ngomong seperti itu, aku ya percaya. Luar biasa. Coba kalau dipikir, nggak ajaib bagaimana? Kalau wong sampean itu bisa motivasi orang lain kok. Tapi motivasi diri sendiri kok nggak mampu. Contoh, motor Bluetooth bikinan sebelum masa itu kok nggak ganti-ganti, ayo. Apa nggak ajaib, apa nggak apa tuh mon. Dengan Pak Agus. Oh, iya betul Pak. Sini Pak, sini Pak. Iya Pak. Akhirnya ketemu juga ya Pak ya. Pak Duryo Matona, seperti orang inilah. Sangat luar biasa punya pemikirannya. Bisa menangkap sinyalemen-sinyalemen positif ketika saya membuat proposal motivasi lalu menangkapnya dengan cepat. Nah, orang-orang seperti inilah yang berhak untuk maju dalam kehidupannya. Ingat Pak Duryo, ketika sebuah karya diiringi dengan niat yang tulus, maka hasil akhir akan mengikutinya. Paham Pak? Enggak. Pak, kita masuk aja bicara di dalam Pak. Matona. Ngomongnya apa? Kata-kata sulit yang diomongin. Ya udah iya aja, nanti. Ya ampun, aduh. Ih, ya ampun, aduh. Bule. Bule, kenapa tuh Bule? Bule. Tetanggamu itu loh. Pusing Bule. Tiap hari kok ya berantem, terus tiap hari ribut, terus tiap hari ada aja masalah, tiap hari ada aja bahan buat adu mulut. Apa mereka itu lupa, mereka itu punya kaki, punya tangan. Daripada adu mulut kan mendingan langsung tonjok-tonjokan, tendang-tendangan. Lebih menantang, biar cepat selesai gitu loh. Ya wes tuh ora usah didengerin. Nggak bisa, Bule nggak budek, pasti denger. Sing bilang budek iki sopo? Jadi gimana Pak? Apa yang bisa saya bantu untuk Pak Agus? Maaf, Pak Lambemu ini bener-bener motivator kan ya? Actually Pak, that's right. Suami saya ini adalah motivator yang sudah terkenal di dalam dan di luar kota Pak. Jangan terlalu dengerin istri saya Pak. Terlalu dibesar-besarkan. Emang Papa Bi kok? Maksud Mama, Papa itu udah famous. Kliennya banyak Pak. Mohon maaf Pak ya. Tapi intinya saya tidak suka dengan segala sesuatu yang disombong-sombongkan. Anggap aja tadi bukan ria, congkak, ataupun mungkin show off.
Karena buat saya, segala sesuatu yang disombong-sombongkan itu tidak bagus untuk kesehatan batin, Pak. Gak apa-apa, malah saya yang gak enak sama Bapak. Why? Apa Bapak bisa bantu saya? Kasih motivasi.